Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kenapa pemain-pemain Persib Bandung tidak ada yang dipanggil oleh Patty Kluivert untuk membela timnas Indonesia? Apakah para pemain dari Persib Bandung kalah bersaing dengan pemain-pemain lokal lain? Ya saya rasa tidak ya, karena Persib Bandung saat ini menempati pemuncak klasemen BRI Liga 1 dan di situ banyak sekali pemain-pemain bagus ya seperti Henhen Herdiana, Edo Febriansa, Mark Adam Alis, Kakang Rudianto dan Beckham Putra adalah pemain-pemain lokal yang bersinar di Persib Bandung. Mengapa mereka tidak ada satupun yang dipanggil oleh timnas Indonesia oleh pelatih Patty Kluivert? Apakah mereka kalah bersaing dengan Ricky Kambuaya, dengan Bagaskara, dengan Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, ya? Apakah mereka kalah bersaing dengan mereka, ya? Apakah pemain Persib Bandung kalah bersaing dengan pemain-pemain lain? Saya rasa sepertinya nggak begitu ya. Kalau dibandingkan dengan pemain-pemain lokal yang lain juga kemampuan pemain-pemain Persib Bandung tidaklah begitu jauh berbeda. Ya, memang Persib Bandung kita lihat di permainannya ya, Persib Bandung mengandalkan serangan balik cepat. Berbeda dengan Dewa United yang menggunakan pola permainan 1-2 sentuhan. Ya kalau ditonton enak ya, Dewa United permainannya bagus, enak ditonton. Tetapi secara hasil Persib Bandung justru lebih memuaskan. Persib Bandung seringkali menang dengan skor besar karena ketajaman dua penyerangnya, yaitu Ciro dan Davida Silva. Ditambah lagi penyerang lokalnya, Beckham Putra juga kadang-kadang memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Namun khusus Beckham Putra kemampuannya masih terlalu angin-anginan ya, tidak konsisten. Tidak seperti Ciro dan Davida Silva. Nah, lalu mengapa ya pemain-pemain Persib Bandung ini tidak dipanggil oleh pelatih Patty Kluivert? Ya, kita lihat di belakang ya, posisi Edo Febriansa di posisi bek kiri. Mengapa dia nggak dipanggil? Ya, di situ pemain lokal yang dipanggil adalah Pratama Arhan. Pratama Arhan masih dipanggil oleh pelatih Patty Kluivert. Kenapa bukan Edo Febriansa? Ya, karena selama ini Pratama Arhan lah yang dipanggil ke timnas Indonesia. Ya, walaupun mungkin bisa diperdebatkan untuk masalah skill ya bertahan, tapi Pratama Arhan mempunyai kemampuan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh Edo Febriansa, yaitu lemparan ke dalam yang sangat jauh. Dan itu bisa menjadi senjata yang mematikan. Tetapi untuk masalah skill bertahan, jelas Edo Febriansa kalah bersaing dengan Calvin Vedong. Ya. Terus kenapa nggak menggantikan Sain Patinama? Sain Patinama dan pemain-pemain naturalisasi lain yang dinaturalisasi dalam proyek Piala Dunia ini tidak mungkin tidak dipanggil. Pasti mereka mau menjadi warga negara Indonesia, ada poin untuk selalu dipanggil apabila mereka dalam kondisi fit. Jadi nggak mungkin Edo Febriansa bisa menggantikan pemain-pemain naturalisasi yang dinaturalisasi pada saat proyek timnas Indonesia. Kita lihat Asnawi Mangku Alam saja yang bermain di Liga Thailand dia nggak dipanggil, kalah bersaing dengan Kevin Dix, Sandy Walsh atau Nathan Joaon. Yang saya katakan tadi ya, pemain naturalisasi ini nggak mungkin nggak dipanggil. Terus ke depan ada Mark dan Adam Alis. Mengapa Mark dan Adam Alis nggak dipanggil? Malah memanggil Ricky Kambuaya yang notabene adalah pemain buangan Persib. Ya, tentu saja bagi Persib Mark jauh lebih baik dari Ricky Kambuaya, tetapi tidak begitu dengan pelatih-pelatih seperti Sintayong atau Patty Kluivert. Ricky Kambuaya sekarang bermain di Dewa United.
ya. Dia dilatih juga oleh pelatih Belanda yang sedikit banyak memahami karakter pelatih Belanda. Itulah kelebihan dari Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya memiliki kemampuan yang baik dalam bertahan dan staminanya yang sangat baik. Itu mungkin menjadi pilihan dari Patty Kluivert, itu pertimbangan dari Patty Kluivert. Ya, terus kenapa nggak menggantikan yang lain? Yang lainnya di situ semua pemain naturalisasi, nggak mungkin digeser ya. Ricky Kambuaya juga hanya sebagai pemain cadangan. Menurut saya dia hanya cadangan. Nanti di situ ada Joe Pelipesi, ada Tom Haye atau Ivar Jenner, ya nggak mungkin, nggak bisa. Mark Locke, Adam Alis nggak mampu bersaing di situ, ya. Tidak ada kesempatan karena di situ adalah pemain-pemain naturalisasi kita. Pemain lokal kita seperti Ricky Kambuaya hanya sebagai super sub. Nah, terus di depan Beckham Putra. Kenapa Beckham Putra nggak dipanggil ya? Padahal moncer. Ya lagi-lagi sama alasannya. Di situ sudah banyak sekali ya pemain-pemain sayap kita. Ada Ragnar Mangun, ada Ole Romeni yang notabene adalah sayap juga, Rafael Strijk, ya. Pemain-pemain lokal timnas Indonesia yang dipanggil adalah penyerang tengah, dan di Persib tidak ada pemain penyerang tengah yang handal. Andai kata David da Silva, posisi David da Silva ini adalah pemain lokal kita, pasti dipanggil. Ya. Sayangnya Persib tidak ada pemain nomor 9 yang main ya, pemain lokal nomor 9 yang main di Persib Bandung. Malah ada pemain sayap yang bagus, Beckham Putra, yang di situ sudah persaingannya sangat ketat. Dan Indonesia sepertinya di timnas Indonesia Beckham Putra akan sangat sulit sekali bertahan. Sangat sulit sekali untuk bersaing ya. Ya, seperti kita lihat Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Bagaskara, itu pemain-pemain tengah ya. Persib nggak ada pemain di situ. Oh kenapa bukan Egy Maulana Fikri nggak dicoret? Ya sekali lagi nggak digantikan Beckham Putra gitu ya. Sekali lagi Egy Maulana Fikri adalah pemain yang sekarang juga lagi bersinar. Terus Egy Maulana Fikri juga bisa ditempatkan di beberapa posisi. Dia sekarang dilatih oleh pelatih Belanda yang notabene juga memahami sedikit banyak strategi dari pelatih Belanda. Itu keunggulan dari Egy Maulana Fikri. Witan Sulaiman juga tidak dipanggil, ya. Jadi sekarang kesempatan pemain lokal kita, kesempatan pemain BRI Liga 1 untuk bersaing di timnas Indonesia sudah sangat ketat sekali. Mereka sangat sulit sekali bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi kita. Jadi wajar sekali pemain-pemain Persib Bandung tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Kecuali di dalam timnas Indonesia tidak ada pemain naturalisasi, pasti banyak pemain dari Persib Bandung yang akan dipanggil. Ya, karena di dalam timnas Indonesia sekarang banyak sekali pemain naturalisasi dan kualitasnya bukan Liga 1, bukan Asia tetapi Eropa. Ya, jangankan Persib Bandung ya yang kalah di AFC Championship kemarin ya saat melawan klub dari Thailand, klub dari Singapura ya, dari Cina, Persib Bandung nggak lolos ke fase berikutnya. Entah itu karena memang nggak niat, apa entah itu memang kalah bersaing gitu ya. Yang jelas Persib Bandung tidak lolos dari fase grup. Yang lolos dari fase grup aja seperti Pot FC, Asnawi Mangku Alam di sana tidak dipanggil. Ya, Asnawi sekarang masuk dalam deretan 11 pemain terbaik Liga Thailand. Tetapi Asnawi tidak dipanggil, kalah bersaing dengan Kevin Dick, dengan Sandy Walsh. Apalagi pemain-pemain Liga 1 gitu. Pemain Liga 1 walaupun dipanggil seperti Egy Maulana Fikri, Septian Bagaskara, saya yakin hanya akan memanaskan bangku cadangan. Mereka kalah bersaing dengan pemain-pemain lain ya, pemain naturalisasi lain. Dan akan
dimainkan di akhir-akhir babak kedua. Ya, ini pengamatan saya ya. Prediksi saya seperti itu karena winning eleven kita sudah diisi oleh pemain-pemain abroad kita. Ya, semua pemain abroad. Tidak ada pemain BRI Liga 1 untuk winning eleven. Ya, ada pemain lokal yang lahir dan besar di Indonesia tapi itu juga abroad yaitu Marcelo Ferdinand. Kemungkinan dia bisa masuk winning eleven. Tetapi itu juga nggak main di Liga 1, nggak main di Asia, mainnya di Eropa bersama Oxford United. Jadi ya seperti inilah sekarang ya timnas kita. Memang timnas kita itu sekarang kelasnya sudah kelas Asia. Jadi jangan berharap banyak pemenang nanti Liga 1 atau penghuni papan atas Liga 1 banyak mengirimkan wakilnya ke timnas Indonesia. Ya, jangan berharap banyak.